Allah melepaskan kesulitan orang dengan dua cara. Yang pertama, bimautin ajilin, mati. Mimdate mata ya bawati. Yang bisa mengeja berarti udah tua. Anak-anak sekarang tak tahu dia. Itu zaman kita dulu itu. Anak sekarang tak pakai begitu sekarang mengaji, pakai ikro. A bataba bataba batata batata tatata basaba. Allah melepaskan kesulitan orang itu dengan dua cara. Yang pertama, bimautin ajilin, mati dia. Maka kalau ada orang sakit, sabarlah. Kalau tak sehat, mati. Kalau ada orang susah, sabarlah. Kalau tak kaya, mati. Kematian adalah istirahat. Maka selalu kita katakan, marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya. Betul? Apa pula betul? Ya kalau dia baik. Kalau tak baik, mari kita antar jenazah koruptor ini ke tempat azab neraka jahanam. Kematian itu istirahat bagi orang-orang yang soleh, orang yang teraniaya, orang yang dalam keadaan sakit bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Kematian itulah istirahat. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Jadi jangan pernah takut tentang mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Orang kadang mau hidup tapi tak mau mati. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti balik pengajian tak ada takutnya mati, tak pakai helm, tak pakai apa, lampu merah, simpang 4 Panam lanjut aja. Ditanya polisi, kau kenapa tak pakai helm? Saya tak takut mati Pak Polisi. Kata polisi, memang mati tidak, tapi kena tilang pasti, kata dia. Yang kedua, bagaimana orang itu lepas dari kesulitannya? Yang pertama, bimautin ajilin, mati yang cepat. Yang kedua, rinan ajilin, pelan-pelan dibukakan Allah pintu rezekinya. Berapa banyak yang dulu datang merantau, sulit, susah, melarat, akhirnya bisnis dibukakan Allah rezekinya. Ketika datang tetangga orang kampung yang mengatakan, kaya kau sekarang ya, ini semuanya titipan Allah. Ini bukan punya saya, titipan Allah. Jadi bukan punya kau, bukan. Begitu diambil Allah, stres. Ini berarti ngomongannya tak sesuai dengan perbuatannya. Lipstick aja cakapnya itu. Padahal dia bilang itu semuanya titipan Allah. Kalau memang betul titipan Allah, berarti tak marah waktu diambil Allah. Yang paling ikhlas tentang nikmat ini adalah tukang parkir. Tukang parkir Jalan Sudirman. Mobil-mobil pejabat lewat, mobil orang kaya, harganya 2 miliar. Diambil orang. Pernah tukang parkir itu marah? Mana pernah? Jangan Pak, enggak. Apa kata dia? Ini semuanya titipan Allah. Ambil. Kalian kasih 3.000 selesai, kata dia. Begitu juga lah hidup kita ini. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu tak membawa apa-apa. Kita keluar dari perut ibu kita tak membawa apa-apa. Mohon maaf, ada jamaah Masjid Zulkifli ini waktu lahir bawa surat tanah? Tak ada. Ada yang lahir bawa STNK BPKB? Tak ada. Lahir ke dunia ini tak membawa baju sehelai, tak membawa. Tak ada dalam sejarah ditulis berita seorang bayi lahir pakai pampers. Tak ada, itu titipan Allah semuanya. Seragam, polisi, tentara, pejabat, PNS, orang kaya, hakim, pengacara, kalau sudah mati lepas semuanya, diganti kain. Apa pula kain batik? Kain kapan? Semuanya lepas, semuanya tinggal. Datang miskin, balik miskin. Datang tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Bagi adik-adik yang ada usaha baju kaos, boleh ditulis datang miskin, balik miskin. Datang tak membawa apa-apa, balik tak membawa apa-apa. Yang tinggal mana? Yang tinggal masjid wakaf mengalir sampai hari kiamat, kekal abadi insyaallah. Masjid ini AC-nya banyak sekali, tapi tetap panas juga. Hidup AC ini. Masya Allah, masjid ini AC-nya hidup, kipasnya hidup,
Kenapa panas? Karena orang datang sholat berjamaah melimpah ruah. Rasa-rasanya perumahan-perumahan sekitar Panam, sekitar Garuda Sakti, sekitar jalan apa, Walu, Kubang, inilah masjid yang paling bagus, paling besar rasa saya. Nah, iya, bandingkanlah masjid-masjid lain. Karena masjid lain kecil, susah kita, bangunannya tak bagus. Tapi masjid ini Masya Allah luar biasa, bagus. Mudah-mudahan developer-developer lain kalian bawa dia kemari untuk menengok, biar tahu dia cara membuat masjid yang bagus. Wa qawluhu yushiku, arti yushiku artinya yusri'u waznan wa ma'nan, dipercepat, disegerakan, tak lama lagi. Jadi Nabi itu selalu memberikan motivasi. Jadi kalau datang orang mengadu ke saya, Ustadz, bisnis saya ini sejak Covid susah, tak lama lagi Allah akan membukakan rezekimu. Begitu. Kalau datang orang, kalau tak sanggup kita kasih duit, kasih motivasi. Saya ini sakit Pak Ustadz. Apa sakit kau? Demam aja Pak Ustadz. Demam apa? Bagaikan puyuh merindukan bulan. Itu bukan demam, itu gatal. Saya ini sakit Pak Ustadz. Insya Allah kau cepat sehat. Menjenguk orang sakit, menjumpai orang susah, jangan terlalu jujur. Ini jenguk orang sakit, ku tengok kalau sakit macam kau ini tak sampai hari Jumat selesai ini. Ustadz, saya diponis dokter mati Pak Ustadz. Jangan rusak akidahmu. Boleh jadi dokter itu lebih dulu mati daripada kau. Bangkit semangat dia. Alhamdulillah aku kalau ngobrol sama Ustadz Somad tuh bangkit semangat. Setelah Ustadz itu pergi, don aku balik kata dia. Jadi kita memberikan semangat. Nabi selalu berikan semangat. Apa kata Nabi? Yushiku, tak lama lagi, segera Allah akan membukakan pintu rezekimu. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditelan dalam perut ikan, bisa keluar dalam keadaan hidup berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sakit tak sembuh-sembuh, sehat, berdoa kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi anni massani yadurru, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau maha sayang, Engkau maha kasih di antara yang penyayang dan kasih. Kata Nabi SAW, kita diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal addaini wa ghalabatir rijal. Hammi, jangan susah hati. Hazan, jangan sedih. Ajz, jangan lemah. Kasal, jangan malas. Jub, jangan pengecut. Wa ghalabatid dain, jangan sampai dikuasai hutang piutang. Mudah-mudahan yang ada hutang piutang dilunaskan Allah Subhanahu wa taala hutangnya. Banyak juga yang punya hutang. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Ada orang sampai tidak sholat gara-gara mencari rezeki. Rezeki itu dari Allah apa dari direktur perusahaan? Dari Allah. Yang dilalaikannya Allah, tapi mau mencari rezeki. Ini orang rusak tauhidnya. Makanya doa ayat yang dibaca imam kita tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus, ini dia, Qul huwallahu ahad, Allah Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Kalau atasannya meminta, dia cepat datang. Besok datang ke kantor ya, jam 6 siap. Suruh jam 6 datang ke Jalan Sudirman, jam 5 sudah datang dia dari Panam untuk menuju sana. Tapi kalau masjid yang memanggil, Ayyalas shalah, apa kata dia? Kau aja duluan lah. Padahal dia meminta kepada Allah. Berjalan di atas tanah. Tanah punya siapa? Punya Allah. Berhembus, mengembuskan udara, bernapas, udara punya siapa? Punya Allah. Paru-paru titipan siapa punya? Allah. Lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi bukan punya kita, itu punya Allah. Maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia kecewa. Betul apa tak betul? Banyak juga korban kekecewaan. Makin besar harapanmu, makin tinggi keinginanmu, makin dalam kekecewaanmu. Boleh untuk status pagi ini. Makin tinggi pengharapanmu, makin banyak keinginanmu, makin dalam kekecewaanmu. Satu-satunya yang tidak mengecewakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.